Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kawan-kawan di channel Kostra Pancal. Kawan-kawan, mencari kunci sukses dalam hidup. Pendidikan adalah salah satu faktor yang penting yang dapat membantu kita dalam mencapai tujuan dan impian kita. Kali ini kawan-kawan, kita akan membahas bagaimana pendidikan dapat menjadi kunci sukses kita semua. Simak sampai habis dan dapatkan insight baru kawan-kawan tentang bagaimana pendidikan dalam mencapai kesuksesan yang kita impikan. Apakah pendidikan benar-benar kunci kesuksesan Anda? Atau justru ada rahasia lain yang selama ini Anda lewatkan, lama? Pernahkah kita merasa meski sudah menempuh pendidikan tinggi, kekayaan, keuangan yang mapan, mobil mewah, dan kehidupan yang kita impikan masih terasa jauh dari genggaman kita? Lantas apa sebenarnya yang kita butuhkan kawan-kawan untuk mencapai kesuksesan sejati di era teknologi yang terus melesat sangat cepat ini? Pendidikan, kata yang sering kali kita dengar sejak kecil kawan-kawan. Orang tua kita meyakinkan bahwa dengan berpendidikan masa depan cerah akan terbuka lebar. Namun kawan-kawan, di tengah perkembangan zaman yang serba digital, muncul pertanyaan besar. Apakah pendidikan formal masih menjadi satu-satunya jalan menuju kesuksesan? Saat ini kawan-kawan, kekayaan bisa diraih dengan cara yang tak pernah terpikirkan 10 tahun yang lalu. Teknologi telah melahirkan miliarder muda yang bahkan tak sempat menyelesaikan kuliah. Lalu di mana sebenarnya posisi pendidikan dalam peta menuju kesuksesan di era modern ini? Baik, kawan-kawan, mari kita lihat kenyataan di sekitar kita. Di satu sisi ada lulusan sarjana yang masih berjuang mencari pekerjaan dengan gaji yang pas-pasan. Di sisi lain kawan-kawan, ada anak muda yang hanya bermodalkan smartphone dan koneksi internet. Ia sudah melaju dengan mobil mewah dan memiliki bisnis bernilai miliaran rupiah. Dunia telah berubah. Pola pikir masyarakat kawan terhadap pendidikan ini pun sudah mulai bergeser. Pendidikan formal tetap dihormati, namun jalur non-formal kawan-kawan dan kemandirian kini diakui sebagai jalan alternatif yang sah menuju puncak kesuksesan. Pertanyaannya adalah, jalur manakah yang harus kita pilih untuk menggapai puncak kesuksesan, keuangan yang stabil, dan kehidupan yang penuh kelimpahan, penuh kekayaan? Ada 3 jalur kawan yang sering dilewati oleh para orang-orang sukses. Dan semuanya ini penting. Nah, jika kita bisa memadukan ketiganya, maka kemampuan kita insya Allah akan maksimal kawan-kawan dalam mencapai kesuksesan. Yang pertama adalah pendidikan formal. Ini selalu menjadi standar kawan. SD, SMP, SMA, university. Inilah jalur yang diyakini sejak dulu membawa kita semua pada kehidupan yang lebih layak. Dokter, insinyur, pengacara, profesi bergensi lainnya kawan-kawan, biasanya lahir dari jalur ini. Tak bisa kita sangkal kawan. Pendidikan formal membentuk fondasi, membentuk dasar berpikir kita dan skill kita, kemampuan kita yang kuat. Akan tetapi, apakah itu cukup di era teknologi canggih seperti sekarang ini? Kemudian yang kedua kawan-kawan, ada pelatihan kejuruan. Program pelatihan kejuruan kini makin banyak digandrungi. Di tengah kebutuhan dunia kerja yang lebih spesifik, pelatihan singkat di bidang desain grafis misalnya, coding, pemasaran digital, hingga otomotif, ini menjadi tiket cepat menuju karir yang gemilang.
Banyak yang kini memiliki penghasilan fantastis setelah mengikuti pelatihan singkat di kejuruan. Tidak jarang dari sini lahirlah para pengusaha-pengusaha sukses dengan mobil mewah mereka berjejer di garasi rumah mewah mereka, rumah megah mereka. Kemudian yang ketiga kawan-kawan yaitu pendidikan mandiri seperti YouTube, Google, platform kursus online seperti Udemy dan Coursera. Ini membuka pintu lebar bagi siapa saja yang akan ilmu dia haus. Zaman ini mereka mampu belajar mandiri, memahami algoritma digital, menguasai SEO, dan menaklukkan pasar online. Memiliki peluang besar untuk meraih kekayaan meraih kesuksesan. Lihatlah para konten kreator, para influencer, atau pembisnis digital yang kini hidup bergelimang keuangan berkat mereka belajar secara otodidak dari YouTube, dari teman. Statistik menunjukkan kawan-kawan bahwa lulusan universitas memang memiliki peluang karir yang lebih besar, yang lebih stabil. Namun penghasilan tertinggi justru kerap kali diraih oleh mereka yang berani keluar jalur. Kombinasi pendidikan formal dan penguasaan teknologi terbaru menjadi kunci yang atau kunci emas di era sekarang ini kan. Mereka yang mampu memadukan keduanya seringkali melesat lebih cepat dibandingkan mereka yang hanya terpaku pada satu jalur saja. Keberanian mengambil risiko, kemudian kemampuan untuk memahami perkembangan digital, dan kemampuan mereka untuk membangun jaringan yang luas. Ini menjadi pendorong utama menuju kekayaan. Untuk memiliki mobil mewah, memiliki rumah megah yang kita idam-idamkan. Elon Musk misalnya kawan-kawan. Dia pernah berkata, kuliah itu bagus. Kan tapi Anda bisa belajar dari hampir semua hal secara gratis di internet. Sementara itu, Om Bob Sadino menegaskan bahwa sekolah itu penting, tapi lebih penting lagi memiliki keberanian untuk memulai. Dua sosok sukses ini kawan-kawan dengan latar pendidikan yang berbeda. Namun keduanya sepakat. Sekali lagi, keduanya sepakat. Ilmu itu luas dan kesuksesan lahir dari keberanian serta ketekunan. Nah, kawan-kawan, pendidikan dalam segala bentuknya tetap menjadi fondasi, menjadi dasar. Namun untuk mencapai puncak kekayaan dan stabilitas keuangan, kita butuh lebih dari sekedar ijazah. Anda butuh keberanian untuk beradaptasi dengan teknologi, memanfaatkan internet, kemudian membangun personal branding, dan kita perlu untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman ini kawan-kawan. Inilah era di mana informasi menjadi kekuatan. Mobil mewah, rekening miliaran, dan kehidupan yang kita impikan adalah hasil dari perpaduan pendidikan, teknologi, mental baja. Sekarang mungkin kan ceritakan apa yang Anda alami dengan pendidikan formal yang Anda punya, atau Anda otodidak, atau Anda memadukan kedudukannya di kolom komentar kawan-kawan. Baik kawan-kawan, untuk menjadi sukses ada orang bilang banyak jalan menuju Roma. Ini betul. Ada jalan panjang, ada shortcut, ada jalan tikus. Ini semua bisa kita tempuh, bisa kita padukan. Bisa dari pendidikan formal. Pendidikan formal membantu kita kawan-kawan untuk bisa berolah pikir, untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa memiliki problem solving, untuk bisa menghadapi halayak, menghadapi orang banyak dari segala kalangan, agar membantu kita membuat network yang baik. Ini pendidikan formal kawan-kawan, membantu kita untuk berpikir secara logis, tidak berpikir secara klinis. Ini adalah pendidikan formal. Sementara itu, otodidak dan pendidikan kejuruan ini membantu kita untuk memperbaiki bahkan menambah skill kita yang tidak kita dapat di pendidikan formal kita. Karena kita tahu semua dari dulu sampai sekarang, beberapa puluh tahun yang lalu,
Pendidikan formal terutama di Indonesia ini kawan-kawan hanya berpacu pada calistung, membaca, tulis, hitung, membaca, tulis, hitung, diam, mendengar. Setelah dikasih waktu baru bertanya, tidak ada pikiran kritis kawan-kawan. Nah sekarang sudah bergeser kawan-kawan. Anda bisa rasakan sendiri sekarang. Bagi Anda yang kelahiran tahun 80-an, tahun 90-an, ilmu Anda sekarang tidak relevan. Ilmu kita sekarang sudah tidak relevan. Apalagi yang lahir di tahun 60 sampai 70 sudah tidak relevan lagi kawan-kawan. Karena apa? Orang-orang yang lahir di tahun 60, tahun 70, tahun 80, tahun 90 ini cenderung kurang adaptif kawan-kawan. Cenderung tidak mau menerima perubahan. Nah inilah yang membuat kita kenapa stagnan. Tidak mau menerima perubahan, tidak mau belajar. Apalagi orang-orang kelahiran 60, 70, 80, bahkan ada di tahun 90 kelahirannya 90-an. Ini tidak mau menerima ilmu baru. Karena mereka menganggap diri mereka tidak mampu untuk menerima atau tidak punya kemampuan untuk bisa bekerja dengan teknologi. Padahal jika mereka kelahiran tahun 60, 70, 80-an tadi mau belajar, bisa adaptif kawan. Satu lagi, kemampuan manajerial, leadership, ini sangat penting kawan-kawan. Berapa banyak orang tidak punya skill, tidak punya keahlian secara teknikal, tapi mereka punya kemampuan leadership, kemampuan manajerial, kemampuan untuk memimpin, kemampuan teamwork yang baik. Mereka bisa memimpin jaringannya, memimpin perusahaannya. Dimana terdiri dari orang-orang yang mengerti digital, yang absen digital, yang mengerti coding, yang mengerti digital marketing, dan lain sebagainya. Karena seperti Bob Sading tadi, karena seperti Elon Musk tadi, ada Bill Gates juga. Kalau mereka disuruh memegang secara teknikal, mungkin bisa jadi mereka kurang mampu. Baik kawan, ini yang dimaksud dengan betapa pentingnya pendidikan dalam menentukan kesuksesan kita. Salah satunya, bukan satu-satunya kawan-kawan. Di samping faktor laki tadi. Jadi kalau kita bisa memadukan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal seperti kursus bahkan autodidak tadi, bahkan tidak jauh terlahir para hacker terlahir dari orang-orang yang otodidak, penjaga internet. Dan kita tahu founder Tokopedia lahir dari seorang penjaga internet toh. Penjaga warnet. Akhirnya punya startup. Karena apa? Dia mampu untuk mendobrak. Bagaimana Jack Ma dengan Alibaba, bagaimana Jeff Bezos dengan Amazon. Kita semua tahu itu. Dan bisnis-bisnis besar, bisnis-bisnis startup besar dimulai dari kemampuan mereka untuk mendobrak, untuk keluar jalur, untuk out of the box. Yang dimulai dari hal-hal mustahil tadi. Dimulai dari garasi lah, dimulai dari warnet lah. Tidak mustahil kawan-kawan. Sekarang tinggal apakah kita mampu untuk mendobrak, membongkar mental blok kita. Bahwa sebenarnya kita mampu, tapi pikiran kita sendirilah. Kita terpaku dengan kita tidak bisa maju, kita tidak berhasil, kita tidak bisa sukses dibandingkan dengan orang lain. Karena apa? Karena kita sendiri terpaku atau kita terbentur dengan mental block yang kita bentuk dengan narasi di dalam pikiran kita sendiri. Yang belum tentu terjadi, ketakutan demi ketakutan, takut gagal, takut rugi, takut tidak berhasil, takut dicemooh orang, takut berbeda dari yang lain. Tentunya ini dialami juga oleh Elon Musk, tentunya ini dialami oleh Jeff Bezos, oleh Jack Ma, oleh William Tanujaya si pendiri Tokopedia, dialami oleh Zaki pendiri Bukalapak. Dan banyak lagi. Ini mereka semua alami. Takut dicemooh, takut gagal, takut rugi. Tapi mereka dobrak ini semua bangga. Termasuk pengalaman saya pribadi. Begitu saya dobrak kebiasaan-kebiasaan lama saya, mindset saya. Untuk keluar jalur sedikit. Alhamdulillah berhasil kawan-kawan. Walaupun tidak seperti Jeff Bezos, tidak seperti Elon Musk, tidak seperti Jack Ma. Tapi setidaknya mampu untuk mandiri, untuk membiayai
saya dan keluarga saya kecil saya untuk tidak lagi menjadi budak korporat kawan-kawan. Karena sekali lagi jadilah bos untuk diri Anda sendiri dengan mendobrak mental growth Anda dan berani keluar jalur yang apa istilahnya mainstream. Jadilah orang yang anti mainstream. Agar apa? Agar kita bisa meraih kesuksesan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, menemukan jalan kita sendiri. Karena percaya atau tidak, orang lain tidak membuka jalan buat kita kalau. Karena tidak ada orang yang pengen sukses didahului orang lain. Harus kita yang sukses dulu. Semua orang berpikir demikian. Nah, kalau kita tidak berani membuka jalan kita sendiri, tidak membuat jalur sendiri, tidak membuat shortcut sendiri, tidak belajar secara otodidak, hanya mengandalkan ijazah, tentu kita akan ketinggalan kawan-kawan. Baik, saya doakan semoga Anda yang masih berusaha sampai saya ini, Allah bukakan jalan, mudahkan usaha Anda. Yang masih berkutat dengan hutang, Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutang kita semua. Yang masih berkutat dengan penyakit, Allah segera angkat penyakitnya kawan-kawan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mencapai kesuksesan. Sekali lagi, tetaplah sehat, tetaplah waras, dan satu lagi, jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa hidayah, tanpa petunjuk dari Allah, tanpa pemberian dari Allah, tanpa nikmat dari Allah, tanpa karunia dari Allah, apapun yang kita lakukan hanya akan menjadi pepesan kosong. Sampai jumpa di video berikutnya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.